Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Daniel Bani Aji Pangestu, yang merupakan salah satu mahasiswa dari Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas 11 Maret. Nah, tujuan dari pembuatan video ini itu adalah sama seperti video sebelumnya, yaitu adalah untuk sebagai syarat kelulusan dari suatu mata kuliah. Nah, di samping sebagai syarat kelulusan mata kuliah, tujuan pembuatan video ini itu juga adalah untuk memberikan atau untuk sedikit memberikan informasi atau wawasan baru bagi para pemirsa sekalian tentang apa itu pendidikan inklusi beserta dengan definisi peran dari pendidikan inklusi serta perbedaannya dengan pendidikan khusus yang ada di Indonesia. Nah, mungkin di antara pemirsa itu mungkin sudah ada yang tahu atau bahkan sangat mendalami kasus tersebut atau sangat mendalami apa itu pendidikan inklusi. Namun di sini saya akan tetap sedikit menyampaikan informasi karena tidak ada informasi yang tidak berguna. Nah, hal tersebut juga mengingatkan saya pada salah satu pepatah Arab yang mengatakan bahwa unzur makola walatanzur mankola. Lihatlah apa yang dia sampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Nah, jadi di sini akan saya tetap menyampaikan sedikit sesuai dengan pemahaman saya berdasarkan dari beberapa jurnal, beberapa buku dan juga beberapa sumber informasi lainnya. Baik, tanpa basa-basi atau tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja ke pembahasannya. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, di mana saya akan sedikit membahas atau memberikan wawasan atau informasi sedikit tentang pendidikan inklusi di Indonesia, beserta dengan definisi, peran, dan perbedaannya dengan pendidikan khusus. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi itu pertama kali diperkenalkan atau disebarluaskan oleh UNESCO dengan melalui konsep Education for All atau pendidikan untuk semua, yang dimana berarti pendidikan tersebut rahmah serta dapat dijangkau oleh semua orang tanpa terkecuali, di mana setiap individu memiliki hak atau kesempatan yang sama dalam memperoleh manfaat dari pendidikan secara maksimal tanpa membedakan keragaman fisik, mental, sosial, ekonomi, ataupun status sosial ekonomi yang mereka miliki. Nah, konsep ini juga itu sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang tidak membatasi akses terhadap peserta didik berdasarkan pada kondisi awal atau latar belakangnya, sehingga pendidikan inklusi dapat berlaku untuk semua anak tanpa diskriminasi. Nah, selanjutnya pendidikan inklusi itu adalah suatu pendekatan yang mencakup semua individu tanpa terkecuali, di mana memastikan bahwa anak yang berkebutuhan khusus dapat menerima layanan pendidikan di sekolah terdekat beserta dengan teman sebaya dalam kelas yang biasa atau dalam satu kelas dengan siswa biasa. Nah, sedangkan sekolah inklusi itu merupakan tempat yang dimana setiap anak dapat diterima dan menjadi bagian dari kelas serta mendapat dukungan penuh untuk memenuhi kebutuhan individualnya. Nah, hal ini itu juga sejalan dengan konferensi Salamanca pada tahun 1994 di Spanyol atau konferensi Salamanca, yang dimana menegaskan bahwa prinsip dasar dari pendidikan inklusif adalah semua anak sebaiknya belajar bersama tanpa memandang perbedaan ataupun kesulitan yang sedang mereka alami. Nah, selanjutnya itu adalah peran pendidikan inklusi yang ada di Indonesia. Nah, itu yang pertama adalah mengurangi stigma atau pandangan serta diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus dengan mengintegrasikan mereka ke lingkungan belajar bersama dengan anak-anak lain. Yang kedua itu adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai. Dan yang ketiga itu adalah mendorong potensi yang mereka miliki serta kemandirian dari peserta didik dengan dukungan berupa kebutuhan yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Selanjutnya itu adalah mempercepat wajib belajar serta mengurangi putus sekolah dengan akses pendidikan inklusif.
Yang kelima itu adalah membangun sikap toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman di lingkungan sekolah dan masyarakat luas. Dan selanjutnya itu adalah menjamin hak atas pendidikan yang berkualitas bagi sebuah anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka tidak terpinggirkan atau tidak dipisahkan. Nah, mungkin itu sedikit dari peran pendidikan inklusi yang ada di Indonesia. Namun masih banyak lagi peran-peran dari atau tujuan dari pendidikan inklusi yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu adalah pendidikan khusus. Mungkin sebagian orang berpendapat bahwa pendidikan khusus dan pendidikan inklusi itu sama karena sama-sama diberikan kepada anak berkebutuhan khusus. Namun di sini saya akan sedikit menjelaskan berdasarkan pada beberapa jurnal, yaitu di mana pendidikan segradasi atau pendidikan khusus itu merupakan suatu sistem di Indonesia yang dimana memisahkan anak yang berkebutuhan khusus dari anak-anak normal, yang dimana tidak hanya pada tempat tetapi juga metode, waktu, dan juga program pembelajaran. Nah, dimana sistem ini itu dirancang khusus untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak yang berkebutuhan khusus secara terpisah, karena dapat mengkhawatirkan mereka akan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dan risiko perundungan jika belajar bersama dengan anak normal. Nah, oleh karena itu, anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan di sekolah khusus dengan metode belajar yang berbeda dengan siswa atau dengan sekolah reguler lainnya. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan pendidikan inklusi dan pendidikan khusus dapat dilihat dari tabel berikut, yang dimana pertama dari sudut pandang definisi, pendidikan inklusi merupakan suatu sistem layanan yang mengikut sertakan ABK beserta dengan siswa lainnya bersama dengan siswa reguler di sekolah biasa. Sedangkan pendidikan khusus itu memisahkan ABK dengan siswa reguler seperti contohnya pada SLB atau sekolah luar biasa. Jadi di mana di sekolah tersebut hanya ada siswa khusus atau siswa berpendidikan khusus. Selanjutnya adalah lingkungan di mana dalam satu kelas siswa reguler dapat menampung semua siswa, termasuk diantaranya ABK dan siswa biasa atau siswa reguler. Sedangkan pada pendidikan khusus, di mana sekolah atau kelasnya di mana hanya diikuti oleh ABK atau anak berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis kebutuhan yang mereka miliki. Yang ketiga itu adalah tujuan, di mana dapat memberikan kesempatan belajar yang setara dan inklusif tanpa terjadinya diskriminasi. Sedangkan pendidikan khusus itu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan secara khusus dan juga secara terpisah dengan siswa lainnya. Selanjutnya itu adalah penyesuaian, di mana kurikulum, metode, dan fasilitas disesuaikan dalam kelas reguler untuk pendidikan inklusif. Sedangkan pada pendidikan khusus, program khususnya dan fasilitas khususnya sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Sedangkan interaksi sosial itu mendorong integrasi sosial antara ABK dan juga siswa reguler. Sedangkan pada pendidikan khusus terbatas pada interaksi antara ABK dengan kebutuhan serupa. Nah, pada tabel berikut dapat dilihat bahwa jumlah sekolah luar biasa atau jumlah sekolah khusus dengan sekolah inklusi itu lebih banyak sekolah inklusi, yang dimana mencakup hampir 94% dibandingkan dengan SLB yang hanya 5,3%. Di mana ketimpangan jumlah antar sekolah luar biasa dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi menyebabkan di mana sebagian anak dengan disabilitas kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga banyak di antara mereka yang akhirnya tidak dapat bersekolah atau mengalami keterbatasan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Nah, namun hal ini berbanding terbalik dengan jumlah ABK atau anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dan juga sekolah khusus, di mana dapat dilihat pada tabel justru siswa yang bersekolah di sekolah khusus lebih banyak dibandingkan pada sekolah inklusi, di mana perbedaan dari jumlah tersebut dapat menunjukkan bahwa meskipun sekolah inklusi semakin berkembang dan bahkan jumlahnya lebih banyak dibandingkan sekolah khusus dan dapat menyangkut banyak siswa, sekolah khusus masih menjadi pilihan utama bagi sebagian besar anak berkebutuhan khusus, terutama yang memerlukan layanan pendidikan dengan pendekatan dan fasilitas khusus yang tidak selalu tersedia di sekolah reguler inklusif.
Nah, hal ini juga mencerminkan keberagaman kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus serta tantangan dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan inklusif di Indonesia. Baik, mungkin itu saja sedikit tambahan atau sedikit informasi mengenai pendidikan inklusi serta peran dari pendidikan inklusi dan perbedaannya dengan pendidikan khusus yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya ingin minta maaf jika video ini sedikit lebih panjang atau bahkan sangat panjang daripada waktu yang telah ditentukan. Jadi saya ingin maaf sebelumnya. Dan jika ada yang salah dari video yang saya sampaikan, mohon kritik dan sarannya, atau bahkan jika ada yang tidak sesuai tidak perlu diambil, dan jika ada manfaatnya kita ambil manfaatnya saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu di video selanjutnya.